Shalom, selamat pagi keluargaku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pagi ini Allah terus memberkati kita dan melimpahkan kita dengan kesehatan, kesejahteraan, dan berkat yang melimpah. Renungan pagi hari ini saya ambil dari kitab Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai yang ke-30. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Bapak Ibu, dari ayat ini saya akan memberikan renungan firman Tuhan yang berjudul Kebahagiaan sejati hanya ada di dalam Tuhan. Saudara, kalau kita bicara mengenai kebahagiaan sejati, ini adalah suatu hal yang sangat hakiki dalam kehidupan kita. Sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Dengan kebahagiaan sejati inilah, saudara, manusia memiliki makna di dalam hidupnya. Manusia memiliki arti di dalam kehidupnya. Saudara, orang yang hidup di dalam kebahagiaan sejati, maka hidupnya akan kokoh. Hidupnya akan teguh dalam menjalani tantangan demi tantangan yang ada dalam dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kebahagiaan sejati perlu kita miliki. Kebahagiaan sejati perlu saudara dan saya miliki. Seperti saya katakan tadi, saudara, tanpa kebahagiaan yang sejati, maka kita tidak bisa beraktivitas. Mungkin sekalipun kita paksakan beraktivitas, seolah-olah hidup kita tidak tahu kemana melangkah. Saudara, kebahagiaan sejati tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berhubungan dengan sesuatu yang namanya kejiwaan dan kerohanian. Nah, hari ini kita akan belajar apa fakta sebenarnya tentang kebahagiaan sejati. Saudara, kalau memang kebahagiaan sejati itu penting, namun banyak orang yang masih belum memiliki kebahagiaan sejati. Bahkan banyak orang-orang Kristen, banyak orang-orang percaya, Bapak Ibu, mereka belum merasakan kebahagiaan yang sejati. Waktu saya analisa, saudara, saya perhatikan ada 3 penyebab kenapa orang-orang percaya tidak memiliki kebahagiaan sejati. Yang pertama, saudara, mereka mengira, orang-orang percaya mengira, orang-orang pada umumnya mengira bahwa kebahagiaan itu adalah hidup tanpa masalah, tanpa hambatan, tanpa kesulitan, selalu penuh dengan hal-hal yang manis. Mereka berpikir konsep kebahagiaan sejati seperti itu, saudara. Lalu yang kedua, kenapa mereka tidak memiliki kebahagiaan sejati? Yang kedua, mereka mengira bahwa kebahagiaan itu diberikan oleh sesuatu dari luar dirinya sendiri. Baik itu harta kekayaan, baik itu pasangan hidup, baik itu popularitas. Mereka berpikir kebahagiaan sejati dari situ, saudara. Yang ketiga, kenapa ada banyak orang tidak memiliki kebahagiaan sejati? Yang ketiga, mereka mengira kebahagiaan sejati itu diperoleh secara instan. Bapak Ibu, ketiga hal inilah yang akan kita renungkan bersama-sama. Ketiga hal inilah yang perlu kita pikirkan dan kita mau koreksi hidup kita. Ketiga pemahaman inilah yang salah, yang seringkali masuk dalam pikiran kita, sehingga kita tidak menerima kebahagiaan yang sejati. Nah, kalau gitu Pak Pendeta, berdasarkan Matius pasal yang ke-11 tadi, saudara, ayatnya yang ke-28 sampai yang ke-30, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana pemahaman saya sebenarnya supaya saya memiliki kebahagiaan yang sejati? Saya menulis, saudara, ada 4 hal yang harus kita pegang, ada 4 pemahaman yang benar bagaimana kita bisa memperoleh kebahagiaan yang sejati. Yang pertama, saudara, catat baik-baik, saudara, ingat baik-baik bahwa bagaimana pemahaman yang benar supaya kebahagiaan sejati menjadi milik kita. Yang pertama adalah kebahagiaan sejati itu bukan bicara mengenai fisik, bukan bicara mengenai tidak ada masalah. Kebahagiaan sejati itu adalah kelegaan dan ketenangan jiwa. Saya ulang, kebahagiaan sejati adalah kelegaan dan ketenangan jiwa. Saudara, di dalam Matius 11 ayat yang ke-28 dikatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara, kata letih, lesu, dan berbeban berat ini bicara mengenai aspek psikis, aspek kejiwaan.
Saudara, kebahagiaan sejati itu bukan bicara mengenai apa yang kita punya. Tapi kebahagiaan sejati itu bicara mengenai jiwa yang lega, jiwa yang tenang, jiwa yang bebas dari letih lesu, jiwa yang bebas dari beban berat. Kalau gitu Pak Pendeta, apakah Yesus tidak izinkan masalah ada di hadapan kita? Oh, kalau gitu Pak Pendeta, apakah kita tidak akan pernah menghadapi masalah? Tidak. Semua orang pasti punya beban berat. Semua orang pasti akan diperhadapkan dalam sebuah hambatan. Tetapi bicara mengenai kebenaran sejati, bicara mengenai kebahagiaan sejati, itu bicara tentang bagaimana Yesus memberikan kekuatan jiwa kepada kita untuk tetap lega dan tenang menghadapi masalah. Itu kebahagiaan sejati yang benar. Yang kedua, saudara, bagaimana memiliki pemahaman yang benar sehingga kebahagiaan sejati menjadi milik kita. Yang kedua, saudara, kebahagiaan sejati hanya ada pada Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang ke-28, marilah kepadaku. Alkitab tidak bilang milikilah kekayaan yang banyak. Alkitab tidak katakan bahwa milikilah popularitas yang tinggi sehingga engkau bahagia. Tidak. Tapi Tuhan bilang marilah kepadaku. Saya tidak mengatakan saudara nggak boleh punya uang yang banyak. Boleh-boleh saja. Tetapi kebahagiaan yang sejati hanya ada pada Tuhan. Sumber kebahagiaan hanya ada pada Yesus. Sumber kebahagiaan hanya ada di dalam firman Allah. Seberapa dekat engkau dengan Tuhan, seberapa dekat engkau dengan firman Allah, sejauh itulah Tuhan nyatakan kebahagiaan dalam hidupmu. Yang ketiga, saudara, bagaimana memiliki pemahaman yang benar sehingga kebahagiaan sejati menjadi milik kita. Kebahagiaan sejati adalah kelegaan dan ketenangan jiwa. Kedua, kebahagiaan sejati itu ada pada Tuhan. Yang ketiga, saudara, kebahagiaan sejati harus diusahakan, dikerjakan. Kebahagiaan sejati tidak terjadi secara otomatis. Perhatikan baik-baik dalam ayatnya yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar. Saudara, kalimat ini bicara mengenai action. Kalimat ini bicara mengenai suatu tuntutan dari Allah untuk kita berbuat sesuatu. Saudara-saudara mau bahagia, saudara mau menikmati segala berkat Allah, tapi saudara hanya berpangku tangan saja. Tidak, saudara. Kebahagiaan sejati harus dikerjakan. Ada orang berpikir, Pak Pendeta, saya mau punya uang banyak. Ya cukup berdoa saja, cukup baca Alkitab saja. Saya tidak menyepelekan kuasa doa dan baca firman. Tetapi Alkitab katakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kalau engkau mau bahagia hidupmu dan kebahagiaan itu sejati dari Tuhan, maka engkau harus melakukan sesuatu yang benar di mata Allah. Kebahagiaan sejati itu diusahakan. Alkitab katakan pikulah kuk yang kupasang. Saudara, kalau kita melihat kuk, saudara, kalau saya lihat, mungkin kemampuan saya terbatas, pengetahuan saya terbatas, kuk itu biasanya sebuah kayu yang panjang, itu dipasangkan ke leher hewan untuk membajak sawah. Biasanya kerbau, sapi, atau sejenisnya, nggak cuma satu, saudara. Ada 1, 2, atau 3. Lalu diikat dengan kuk, lalu terpasang bersama-sama. Saudara, saya bisa analogikan, mungkin pada saat Tuhan izinkan kita dikenakan kuk, ada beban berat, saudara percayalah bahwa di sebelah kita, di samping kita, ada Yesus juga yang pasang kuk, menjalani kuk itu bersama-sama dengan kita. Artinya, Yesus memikul kuk bebanmu bersama-sama dengan saudara. Yang ketiga, mari, jangan malas. Jangan malas, usahakan kuk itu, kerjakan kuk itu, lakukan yang benar di mata Tuhan. Yang keempat, terakhir saudara, bagaimana memiliki pemahaman yang benar sehingga kebahagiaan sejati menjadi milik kita. Yang keempat, kebahagiaan sejati tidak sulit untuk diperoleh. Perhatikan baik-baik dalam ayatnya yang ke-28, 29. Dikatakan, karena kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, kebahagiaan sejati bukan sesuatu yang awang-awang yang tidak jelas. Saudara, jangan berpikir kebahagiaan sejati itu sulit. Kalau engkau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kebahagiaan sejati akan mudah kita terima dengan kekuatan dari Allah. Percayalah, kebahagiaan sejati pasti menjadi milikmu.
Ini renungan pagi kita hari ini. Jemaat Tuhan, apapun masalahmu hari ini, apapun kesulitanmu hari ini, percayalah Tuhan Yesus pasti memulihkan, memberkati hidupmu, memberikan kesehatan, berkat yang melimpah, dan kebahagiaan sejati yang benar-benar ilahi dikerjakan, dinyatakan bagi saudara. Haleluya, ini renungan firman Tuhan pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.